Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat nutrisi semua? Jumpa lagi bersama saya Akmal Syafril dalam episode ke-24 dari After Sahur. Ini adalah podcast khusus edisi Ramadan 1441 Hijriah. Di sini tempat kita membicarakan hal-hal kecil seputar Ramadan untuk menambah kualitas ibadah Ramadan kita. Teman-teman, ini ada suatu fakta yang menarik sekali kalau kita melihat sejarah generasi terdahulu kita, ya, generasi terdahulu umat Muslim, ya. Misalnya di generasi sahabat, ya, pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah itu terjadi perang Badar, ya, dan itu adalah adalah Ramadan pertama ketika disyariatkannya saum Ramadan. Jadi ternyata di bulan Ramadan para sahabat juga tetap perkasa, tidak menjadi lemah, gitu ya. Kemudian tahun 92 Hijriah, ya, tahun 92 Hijriah, 90 tahun sesudahnya berarti, ya, hampir satu abad lamanya setelah itu, ya, yaitu ketika di zamannya Daulah Umayyah, ya, ini terjadi peristiwa besar juga, yaitu masuknya pasukan Islam ke wilayah Al-Andalus. Ya, siapa yang memimpin peperangan waktu itu adalah Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad ini adalah seorang putra asli Maroko, suku Berber, ya, dan dia memimpin pasukan yang sebagian besarnya adalah orang-orang Berber. Ya, jadi bukan orang Arab, ya. Nah, ternyata Tariq bin Ziyad dan pasukannya sangat hebat sekali. Kenapa? Karena mereka bisa berperang dengan jumlah yang sangat jauh sekali dengan musuhnya, ya. Jadi Tariq bin Ziyad ini punya pasukan 12.000 orang, ya, melawan Raja Gotik yang waktu itu lagi menjajah Andalus, ya. Jadi dulu ada kerajaan Gotik sedang menjajah Al-Andalus, ya. Rajanya namanya Raja Rodrigo. Nah, Rodrigo ini memimpin pasukan sebanyak 100.000 orang. Jadi 12.000 melawan 100.000. 12 berbanding 100, ya, atau 6 berbanding 50, nah, gitu, ya. Atau 3 berbanding 25. Ya, jadi kita bisa bayangkan 3 orang melawan 25 kayak gimana sih rasanya, gitu, ya. Nah, kurang lebih begitulah, ya. 12.000 melawan 100.000. Tapi anyway, hasil akhirnya adalah bukan hanya menang, tapi menang dengan gemilang, ya. Bukan hanya menang, Tariq bin Ziyad bukan hanya berhasil mengalahkan pasukan lawan, tapi juga pemimpin pasukan lawan, yaitu Raja Rodrigo, betul-betul hilang dari sejarah, ya. Betul-betul setelah peperangan itu nggak ada yang tahu nasibnya Rodrigo. Jadi Rodrigo ini nggak diketahui apakah dia terbunuh ataukah dia lari kemudian meninggal di pelarian. Yang jelas setelah itu namanya hilang saja, ya. Nah, ini kan sebuah peristiwa besar terjadi di akhir bulan Ramadan dan berakhir ketika sudah masuk bulan Syawal, ya. Nah, ternyata di bulan Ramadan sekali lagi terbukti umat Islam ini perkasa juga, ya, perkasa sekali. Kemarin di awal bulan Ramadan kita mendengar ada ya cuman beberapa tokoh lah, gitu, ya, yang mewacanakan supaya, ya, dalam rangka menangani pandemi COVID-19 maka kalau perlu dikeluarkan fatwa bahwa kita nggak perlu saum Ramadan, ya, nggak perlu saum sekalian, ya. Nah, orang yang kayak begini nih nggak paham bahwa umat Islam nih nggak jadi lemah secara karena saum Ramadan, gitu, ya. Ya, tapi kita maklumi saja lah. Mungkin dia baru mengenal yang namanya saum Ramadan. Saya juga nggak tahu, gitu, ya. Tapi yang jelas kalau kita sudah lama melaksanakan saum Ramadan, kita pasti tahu bahwa biasanya di bulan Ramadan itu orang malah tambah sehat bukan tambah sakit, gitu, ya, secara umum, ya. Nah, teman-teman, ada lagi poin yang ingin saya tarik di sini adalah bahwa ternyata jadi bukan hanya umat Muslim itu tidak lemah, gitu, ya. Tidak lemah ketika saum Ramadan, tapi kita bisa lihat dari perspektif lain, yaitu bahwa bulan Ramadan itu ternyata bukan alasan untuk mengendurkan semangat juang kita atau mengendurkan usaha kita dalam nahi mungkar, dalam mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada kezoliman ya dilawan juga, kalau ada musuh ya diperangi juga,
Ya, kalau musuh memerangi kita ya kita wajib membalas gitu ya. Walaupun sedang saum Ramadan, walaupun di bulan Ramadan ya. Eh, eh, Memang sih ada beberapa hadis lain yang mengatakan bahwa kalau di bulan Ramadan tuh setan tuh dibelenggu gitu ya. Tapi para ulama kan dari dulu sudah menjelaskan juga bahwa maksudnya setan dibelenggu tuh bukan berarti sama sekali mereka nggak ada gitu ya. Bukan berarti bulan Ramadan tuh nggak ada godaan sama sekali, nggak juga ya. Paling banter ya namanya namanya setan dibelenggu kayak kita nih ya, kita tangan kita diikat gitu ya. Tangan kita diikat saja gitu ya, bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita masih bisa nyenggol-nyenggol dengan kaki kita barangkali gitu ya, masih bisa nyengkat orang gitu ya, masih bisa ngisengin orang gitu ya. Tapi mungkin gerakan kita nggak sebebas dulu ya. Nah itulah maknanya setan dibelenggu. Jadi setan dibelenggu bukan berarti nggak bisa apa-apa ya, tapi memang gerakan mereka lebih terbatas lah gitu ya. Nah ini dan di sini kita lihat zaman sekarang atau beberapa hari belakangan ini kita lihat betapa kita nih nggak boleh mengendurkan nahi mungkar kita gitu. Nggak bisa kita ini mengendurkan usaha kita dalam melawan kemungkaran, karena kemungkaran itu terjadi betul ya, muncul dalam bentuk yang sangat mengerikan ya. Kita lihat bulan Ramadan ini berapa banyak penista Al-Quran, penista agama ya, berapa banyak orang yang menghina agama ya, joget-joget sambil bernyanyi lagu Aisyah misalnya gitu ya. Kalau buat kita itu kan masalah serius ya. Kenapa? Karena Aisyah radhiallahu anha adalah ibu kita, Ummul Mukminin ya. Nah, kita nggak boleh diam kalau ibu kita dihina misalnya gitu ya. Ada orang yang sholat sambil main-main ya. Yang terakhir saya lihat ada yang sholat sambil nggak pakai baju ya, pakai bawahan doang gitu ya. Itu kan penghinaan gitu ya. Itu penghinaan. Tapi kita heran gitu, kenapa para penista agama ini ya kok muncul di bulan Ramadan gitu ya. Dan kemudian oh ya ada juga yang di Kota Padang ya, yang secara demonstratif makan di atas motor gitu ya, sengaja di luar gitu ya. Iseng banget kan, mana ada orang makan nasi dengan piring gitu ya ketika lagi membonceng di motor orang lain. Ya itu konyol sekali gitu ya. Itu memang betul-betul sengaja bikin orang kesel aja gitu ya. Kesel dalam arti bukan kita jadi lapar gitu ya. Itu mah anak kecil barangkali ya. Anak kecil lihat orang lain makan jadi nggak kuat puasanya ya, anak kecil. Tapi kalau orang dewasa kita nggak begitu sih. Cuman kita sakit hati aja melihat kok orang mempermainkan agamanya sendiri. Apalagi itu terjadi di Kota Padang ya. Di Kota Padang yang Muslim itu mayoritas mutlak gitu ya. Kok orang menghinakan saum segitu amat sih gitulah ya. Itu jelas-jelas niatnya tidak baik gitu ya. Kenapa? Kalau memang dia bukan Muslim gitu ya, saya nggak terlalu ngikutin beritanya sih. Kalau memang dia bukan Muslim dan dia nggak saum, kan nggak mesti juga makan nasi dengan piring di atas motor. Tuh pasti ada alasannya gitu, pasti ada alasan menghina kalau kayak gitu caranya gitu ya. Nah kembali ke laptop gitu ya, kembali ke topik kita. Ramadan itu bukan waktunya untuk mengendurkan perlawanan kita terhadap kemungkaran ya. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang bisa jadi inilah saatnya kita untuk lebih ngegas lagi ya, mengencangkan lagi serangan kita kepada kemungkaran ya. Kemarin kita lihat ada YouTuber yang mengatakan saya nggak peduli amat gitu kurang lebihnya ya sama COVID-19 gitu ya. Saya nggak makan saya nggak cuci tangan ya, kemudian saya malas pakai masker. Kenapa? Karena sesak napas kata dia gitu ya. Dia nggak tahu bahwa kalau kena COVID-19 sesak napasnya itu jauh lebih menyakitkan ya. Saya pernah baca dari orang di luar Indonesia sih ya, orang di barat yang mengatakan bahwa ketika dia kena COVID-19 itu, ketika lagi parah-parahnya ya, kata dia rasanya kayak di tenggorokannya itu ada beling ya. Kayak gimana rasanya coba? Saya nggak bisa bayangin deh itu, Mas. Subhanallah ya, ngeri banget ya. Kita saya harap kita nggak perlu diuji dengan cara seperti itulah gitu ya. Dan ucapan bahwa dia nggak peduli sama masker, sama pandemi segala macam itu adalah ungkapan yang tidak sensitif sama sekali ya. Dia nggak tahu bahwa ada tenaga kesehatan, perawat dan dokter yang dari kita mungkin menderita ya gara-gara kita diem di rumah aja ya, udah 1 bulan lebih ya. Tapi perlu teman-teman ketahui itu para dokter dan perawat itu nggak pulang-pulang selama dari 1,5 bulan yang lalu ya. Jadi kita mungkin capek di rumah, mereka nggak pulang-pulang ke rumah gitu
Ya mungkin bukan dalam arti sesungguhnya, mereka pulang juga sekali-sekali gitu ya. Tapi gimana sih rasanya gitu ya? Gimana sih rasanya harus tiap hari intens bekerja, nggak bisa libur? Ya, kita di rumah butek karena libur terus, tapi mereka gimana? Ya, dan kalau kalau jumlah penderita COVID ini nggak berkurang-kurang, nambah terus, maka mereka nggak pulang-pulang. Ya, mereka nggak akan libur nih, besok Lebaran nih nggak ada libur mereka, nggak bisa mereka libur. Gimana mau libur kalau jumlah korban nambah terus? Ya, dan mereka orang tua juga, mereka punya anak. Ya, tahu nggak sih rasanya nggak pernah ketemu anak? Ya, gimana rasanya kalau lagi punya anak kecil, lalu kita membahayakan nyawa kita sendiri gitu ya. Kita kerja di antara para penderita penderita penyakit ini, penyakit dari virus yang sangat menular gitu ya. Walaupun kita pakai alat pelindung diri dan segala macam, kita nggak pernah tahu ya ada virus yang nempel ke badan kita ya. Nah kalau kita punya anak kecil di rumah, rasanya kita pengen pulang ke rumah, pengen peluk anak kita, tapi nggak bisa gitu, nggak bisa, kan serem ya. Kita nggak bisa memaafkan diri sendiri kalau sampai kita jadi penyebab anak kita kena COVID-19, berat sekali ya. Nah ini YouTuber ini nggak sensitif sama sekali dengan masalah kayak begini gitu ya. Nah kalau nggak ada yang bersuara, mungkin akan lebih banyak lagi YouTuber yang kayak begini ya kalau kita nggak bersuara. Dan saya kaget loh melihat betapa pernyataan yang begitu salah, yang betul-betul salah, nggak ada benernya sama sekali gitu ya. Tapi pembelanya banyak. Ternyata followernya tetap aja membela dia. Dan dia mengatakan, oh ini kan cuma opini saja ya. Nah kacau kalau semua sudah dianggap opini ya. Kalau semua dianggap opini dan semua orang bebas beropini, kan gawat. Ya, bisa-bisa antar orang mengatakan, oh lampu merah artinya bukan berhenti. Kalau menurut opini saya, merah artinya berani. Ya, kan kacau. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini kalau udah urusannya virus yang sangat bahaya begini, orang harus mengerti aturan. Ya, kemarin kita lihat di McD Sarinah kayak begitu juga. Ya, banyak orang nggak peduli gitu ya, hanya karena kebetulan mereka sampai sekarang belum kena virusnya gitu. Ya, dan mungkin kalaupun kena virusnya ternyata dia nggak sakit-sakit juga karena daya tahannya baik gitu ya. Tapi dia nggak mikirin orang lain. Ya, dia nggak mikir bahwa virus itu bisa jadi dia bawa kena orang lain. Ya mungkin dia sehat, mungkin dia gizinya bagus ya, mungkin dia golongan ekonomi menengah ke atas, gizinya bagus, tidurnya bagus, istirahatnya bagus ya. Tapi dia kan nggak tahu dia nularin siapa. Ya, orang lain bisa jadi jatuh sakit. Ya. Nah kita nggak bisa mendiamkan saja yang kayak begini ya. Mungkin ini satu hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Apa maksudnya dipertimbangkan? Maksud saya begini, kita kan selama ini membahas bagaimana kita memperbaiki ibadah-ibadah kita ya, ibadah kita berupa saum, tarawih, sedekah dan sebagainya gitu ya, tilawah. Nah, tapi mungkin perlu juga kita pertimbangkan bahwa mungkin salah satu amal terbaik kita di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan tahun 2020 ini, kayak 1441 Hijriah ini gitu ya. Mungkin kita perlu pertimbangkan barangkali amal terbaik kita salah satunya adalah nahi mungkar. Ya, oleh karena itu teman-teman jangan diam saja kalau melihat kayak begini ya. Ingat bahwa kalau di depan kemungkaran kita harus bergerak. Kalau bisa cegah dengan tangan, kalau nggak bisa cegah dengan lisan. Minimal banget tolak dengan hati. Tapi saya rasa dengan adanya medsos, masa kita berhenti ditolak dengan hati sih? Ini ada medsos loh. Ya, sekarang nih kita semua bisa bicara. Ya, ada corong buat kita semua bicara. Ya, apa alasan kita untuk minimal di derajat yang kedua tadi, menolak dengan mencegah dengan lisan? Ya, bukan lisan jadinya ya, dengan tulisan gitu ya. Apa alasan kita untuk menghindari itu? Ya. Nah, sekarang bahkan ada sebuah situs, dari situs feminis yang mengatakan menjadi istri itu lebih jelek daripada jadi pelacur. Kenapa? Karena jadi istri itu harus nurut, nurut dalam kalau suaminya meminta hubungan badan gitu ya. Dan itu kata dia ditukar dengan perlindungan. Ya, jadi artinya seorang istri itu terpaksa. Kalau pelacur kan nggak terpaksa, transaksi. Ya, ini kan kalau kita diemin aja teman-teman ya. Kalau kita diem aja nih sekarang ya, besok-besok itu jadi kepercayaan publik loh gitu. Maksudnya besok-besok jangan-jangan muncul masyarakat yang berpikir seperti itu. Kalau masyarakat berpikir seperti itu,
Oke lah, kita bisa katakan, oh saya nggak berpikir seperti itu kok, biarin aja mereka kayak begitu. Oke, kita bisa bilang begitu ya. Tapi nanti anak-anak kita hidup di dunia macam apa, ya? Dan anak-anak kita pasti selamat nggak? Nah, itulah pentingnya nahi mungkar. Kalau kita diamkan saja, ya kita nggak tahu nasib anak-anak kita seperti apa. Karena anak kita nanti bakal hidup di dunia seperti apa, di bumi yang semacam apa, ya. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita harus ikhtiar dari sekarang, ya. Mungkin bulan Ramadan kali ini memang kita disuruh bersiap-siap, ya. Teman-teman bisa bayangkan nggak ketika setan dibelenggu di bulan Ramadan ini, ternyata banyak serangan terhadap Islam, begitu banyak kebencian terhadap Islam. Itu bulan Ramadan ketika setan dibelenggu. Kebayang nggak kalau belenggunya besok udah dilepas, ya? Kebayang nggak seperti apa, ya? Jadi saya rasa bulan Ramadan ini bisa kita anggap sebagai momen-momen yang bagus supaya kita ini berlatih. Ya, kenapa berlatih? Karena nanti kayaknya akan lebih berat lagi. Ya, sesudah Ramadan ini berakhir, barangkali jangan-jangan akan lebih berat lagi. Dan ketika situasi semakin gawat, ya semakin nggak mungkin lagi bagi kita untuk diam. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai bulan Ramadan ini jadi alasan buat kita tuh mengendurkan semangat kita. Ya, tetap ngegas, ya, tetap membela kebenaran, ya, tetap berada di jalan kebenaran. Menang atau kalah itu urusan lain. Yang penting kita tidak di jalan yang salah. Sampai jumpa pada episode malnutrisi after sahur berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.